tidak ada lagi makanan yang haram. Segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita, babi, kucing, kuda, onta, lele, kepiting, apapun itu, tidak lagi mengharamkan kita. Karena segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut itu akan berakhir di jamban sebagai kotoran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Madia. Di video kali ini Madia akan mereaction dengan tema tentang makanan ya. Nanti tentang sesuai dengan ajaran Islam yang dikorelasikan dengan ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani atau ajaran Nabi Musa maupun ajaran Isa itu sendiri ya. Mari kita simak dulu dasar-dasarnya makanan di dalam ajaran Islam itu diatur atau ada aturan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, begitu juga di ajaran Nabi Musa. Itu ada aturan juga yang mengatur tentang makanan yang boleh dimakan maupun yang tidak boleh dimakan. Mari kita simak dasarnya atau dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 168. Baik, nah di sini kan sudah jelas ya. Di dalam ajaran Islam, makanan itu telah diatur. Ada yang dibolehkan dimakan atau halal, ada yang tidak boleh dimakan maupun yang haram. Nah, itu jenis-jenis hewannya itu sudah diatur di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Nah, kemudian bila kita simak ya, ajaran orang Yahudi pun ternyata sama. Ajaran Nabi Musa pun juga diatur makanannya ya. Makanannya hanya saja namanya ada koser ya. Nah, ada maupun koser itu posisi ada makanan yang dibolehkan ya. Mari kita simak seperti ini datanya. Oke. Koser adalah peraturan halal haram dalam agama Yahudi. Dalam bahasa Ibrani, koser berarti layak, tak hanya jenis makanannya. Aturan koser juga meliputi proses pembuatan suatu makanan. Oke, mari kita simak yang lainnya datanya. Nah, kalau menurut istilah yang lain ya, menurut agama Yahudi, hukum Talmud kemudian menjadi hukum agama Yahudi dalam kacamata Yahudi, bahwa pemahaman koser itu pun dalam kacamata Yahudi adalah makanan yang boleh dimakan atau disebut koser atau kasrut atau kaser. Nah, sedangkan lawannya makanan yang haram kalau dalam Islam itu di dalam bahasa Ibraninya itu orang Yahudi menyebutnya yaitu makanan yang disebut trepa atau trepah ya. Jadi dalam hal ini kalau dalam ajaran Islam ada halal, ada haram ya. Kalau di ajaran Nabi Musa, ajaran Yahudi ya, ada koser ya, ada trepa atau trepah ya, itu sama dengan haram juga namanya ya, seperti itu. Jadi antara dua agama ini sama-sama mengatur tentang makanan. Kalau di ajaran Yahudi patokannya di dalam kitab Taurat atau PL, kalau di ajaran Islam yaitu Al-Qur'anul Karim. Kedua-duanya mengatur tentang makanan. Ada makanan yang boleh dimakan, ada yang diharamkan. Salah satu contohnya adalah makanan babi ya. Memakan daging babi itu tidak boleh. Baik itu menurut ajaran Yahudi maupun ajaran Islam dalam kitab Taurat maupun kitab suci Al-Qur'an. Nah, kemudian permasalahan yang terjadi adalah ada ajaran ya yang datang kira-kira abad ke-1. Nah, setelah abad ke-1 itu yang membolehkan makan semua ya, yang ngaku-ngaku 11-12 dengan Yahudi ya.
ajaran punya milik Yahudi diambilnya, digabung-gabungkan dengan ajarannya, tapi tiba-tiba membatalkan itu semua, tidak dipakai lagi, artinya dimakan semua gitu loh, dimakan semua. Ya mari kita simak posisi orang yang memakan semuanya. Nanti terserah Anda ya menilainya. Seperti apa yang disampaikan oleh Murtadin ini ya. Mari kita simak. Ini enak kita makan, ini enak kita makan tanpa takut haram. Tepat sekali, benar apa katamu. Nah, itulah ajaibnya, hebatnya ketika Allah yang kekal, Allah yang hidup itu nuzul, turun ke dunia menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka bukan hanya nubuatan para nabi yang digenapi, tapi juga segala hukum Taurat tunduk di bawah hukum kasih. Baik ya, di sini kita sudah bisa menyimak ya firman Tuhan ya dalam ajaran Taurat itu, ajaran Yahudi yang datang 2000 tahun lebih dahulu. Kemudian dengan adanya datang ajaran si murtad ini ya, ajaran Paulus ini, dikatakannya bisa menundukkan ya firman Tuhan yang datang sebelumnya itu. Ya, menundukkan ini itu bahasa lemahnya, padahal pada dasarnya makanan itu diboleh dimakan semua, artinya dibatalkan. Hukum Taurat itu dibatalkannya dengan tidak memakan lagi. Tapi kata-kata di sini diperhalusnya dengan menundukkan ya, seperti itu ya. Tapi itu urusan ajaran Murtadin ini ya. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa bagaimana hebatnya ajaran orang ini. Ajaran yang datang abad ke-1 bisa membatalkan ajaran yang firman Tuhan yang datang sebelumnya 2000 tahun sebelumnya ya. Dibatalkan, tetapi diperhalus kata-katanya dengan ditundukkan ya. Akhirnya boleh dimakan semua gitu loh. Oke, kita lanjut ya, kembali ya. Itu artinya tidak ada lagi makanan yang haram. Segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita, babi, kucing, kuda, onta, lele, kepiting, apapun itu, tidak lagi mengharamkan kita. Karena segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut itu akan berakhir di jamban sebagai kotoran. Baik, kita sudah dengar bersama-sama ya apa yang disampaikan oleh Murtadin Lina ini ya. Di mana ajaran mereka ini yang ngaku 11-12 dengan ajaran Yahudi, penerus Taurat atau PL ya. Ternyata ajarannya ini dengan bahasa halusnya itu menundukkan kitab Taurat, padahal membatalkan kitab Taurat ya, sesuai dengan Efesus 2 ayat 15 ya. Nah, di situ kan kita bisa simak bahwa semua makanan menurut Murtadin ini yang masuk ke dalam mulutnya tuh boleh dimakan, tidak ada lagi halal haram ya, atau merujuk ke aturan Yahudi yang koser itu. Nah, jadi posisi seperti ini menandakan ya, kira-kira Anda ikut yang mana kalau dalam hal ini ya? Ikut ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan yang ada aturannya ya, atau ikut ajaran yang kemudian membebaskan makanan semua masuk ke mulut ya. Kalau di dalam ajaran Islam sudah jelas ya, ada halal, ada haram, ada dalilnya di Al-Quran maupun Al-Hadis. Salah satu contohnya tidak boleh ya, tidak boleh memakan makan bangkai atau makan mayat ya. Jadi dalam Islam tidak boleh makan mayat, baik mayat itu yang baru mati, orang mati, maupun yang sudah lama, itu nggak boleh makan mayatnya. Kalau dia ada ajaran yang boleh masuk ke dalam mulutnya apa saja, berarti orang-orang kanibal ya yang suka makan mayat itu bagaimana gitu. Nah, itu yang membedakannya. Kalau ajaran Islam nggak boleh makan mayat, ajaran Yahudi, ajaran Nabi Musa nggak boleh makan mayat, salah satu contoh ya, karena bangkai itu posisinya. Nah, sedangkan ada ajaran yang datang setelahnya, dia membolehkan masuk semua ke dalam mulutnya itu tanpa ada dasar membolehkan dan mengharamkannya gitu loh, atau koser, atau ada aturan yang posisinya tadi dalam hal ini mengharamkannya ya. Jadi sini cukup jelas ya perbedaannya antara ajaran Islam, ajaran Yahudi, ajaran Nabi Musa dengan ajaran yang datang abad ke-1 ini ya, seperti pengakuan si murtad tadi ya. Tapi itu hak mereka. Mereka mau makan apa saja masuk ke dalam mulutnya, itu hak mereka ya. Mungkin mereka maunya seperti apa, dengan alasan kesehatan saja katanya baru nggak boleh, atau alasan mengganggu hak orang lain, itu nggak boleh. Tetapi selain itu boleh
Berarti kalau mayat-mayat yang orang baru mati, kemudian kuburannya dibongkar, dimakan mayatnya, itu bagaimana gitu? Apakah boleh makan mayat seperti itu? Karena tidak ada larangannya, ya kan? Semua masuk ke dalam mulut. Nah, ini yang membedakan ajaran Islam dan ajaran Yahudi ya. Ajaran Yahudi juga nggak boleh makan mayat, ajaran Islam juga tidak boleh memakan mayat. Itu bedanya. Nggak tahu kalau ajaran murtadin itu boleh nggak makan mayat ya. Nanti siapa yang mau menjawab itu silahkan nanti dari mereka. Oke, kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.